gitu ya. Oke, siap ya. Ini asli live ya. Iya. Oke, kita ngobrol santai ya, teman-teman. Oke, kacamata. Siap, suhud ya. Oke, kita doa lah kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Eri ya. Kalau ada orang sholat sendiri, boleh nggak kita jadi makmum? Boleh. Tapi dipukul dia 3 kali. Cus. Nggak usah pakai suara. Puk. Nggak gitu. Ya dipukul aja 3 kali ya. Dipukul 3 kali udah, itu dia udah otomatis menjadi imam kita ya. Siap Mbak Mariah Kokom ya. Oke, kalau sholat kita selalu ragu-ragu gitu gimana? Ragu rokaat. Kalau ragu rokaat tinggal sujud sawi doang mah gampang, ya kan? Nah, misalnya nih teman-teman ragu nih 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Anggap aja 2 dulu guys ya, teman-teman sholat seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam teman-teman sujud. Oh ya, ditepuk aja jangan dipukul, betul Mbak Alia. Ya sujud subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Nggak usah nih baca apa-apa nih, duduk aja. Ya, oke, sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Ya, duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Harus hafal doa sujud sahwi ya. Ustazah, iya, oke. Oke, niatnya pas kapan untuk kita jadikan imam? Niatnya setelah kita menepuk dan ketika ingin memulai sholat ya. Ustazah, mengusap wajib selesai sholat tidak ada keharuman. Ustazah, iya kalau sholat duha kerjakan jam 6:15. Kalau sholat duha sih aku nggak terlalu paham untuk jadwalnya karena setiap daerah punya jadwal yang berbeda. Kalau kami di barat, di waktu Indonesia Barat, apalagi di tempat aku itu belum boleh. 6:15 itu masih syuruk ya, 7:30 lah. Apa beda syuruk dengan duha? Syuruk itu matahari udah muncul belum panas. Duha itu muncul sudah mengeluarkan panas terik ya. Jadi kayaknya kalau teman-teman kayak di Bali, maybe bisa. Maybe ya. Mungkin aja ya. Tapi minta tolong aku pastikan teman-teman di wilayah masing-masing ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah hukumnya orang umroh dan haji pakai uang haram, rodon, amalnya tertolak? Karena syarat diterimanya amal, benar niatnya, benar amalnya. Aku nyuri ngasih makan anak yatim, amalnya tertolak. Aku korupsi bangun masjid, amalnya tertolak. Aku pergi umroh dari hasil nyuri haram, amalnya tertolak. Ustazah, oke. Siap. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim, lucu juga nih kawan kita ini. Kalau saya minum madu pasti keinget Ustazah sambil aduk-aduk, astagfirullah, padahal aku harusnya ingat Allah. Nggak apa-apa, itu kan memori teman-teman ya, memori teringat aku. Yang penting nggak nyembah aku ya kan. Lucu ya, terlalu jujur ya, Masya Allah, mantap ya. Ini kita ngobrol santai aja ya. Ustazah, iya, haruskah sholat sunnah itu pakai doa sujud terakhir? Doa sujud terakhir nggak harus. Yang sunnah ya tetap sunnah ya, nggak harus. Ya, mau pakai alhamdulillah, kalau nggak pakai ya sayang. Sayang kalau nggak pakai. Ustazah, sebelum tidur sunahkan wudhu. Terus kalau saat tidur kentut, kalau udah kentut saat tidur aman. Nggak usah dibangun, kalau kentut pokoknya aku bangun, nggak usah. Yang penting udah ada ikhtiar untuk kita melakukan wudhu sebelum tidur. Itu sunnahnya ya. Ustazah, yang mana Mbak Juliana? Maafin ya. Ustazah, apa boleh saya punya hutang sholat? Apakah boleh sholat sunnah? Boleh, nggak jadi masalah. Yang penting sholat wajibnya jangan tinggalkan lagi ya. Oke, Ustazah, ada perempuan sendiri itu munfarid, bukan berjemaah. Aruli. Oke, siap Ibu Asni. Jazakumullah ya. Ustazah, lebih banyak zikir apa solawat? Di-combine aja antara zikir dan solawat. Karena zikir itu pujian kepada Allah Mbak Winda, sementara solawat itu pujian kepada baginda Nabi ya. Oke, oke Ustazah. Aku nyimak aja, siap nyimak ya. Ustazah, tolong ulangi cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 rakaat, 2 kali boleh sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Diam. Ya, sujud lagi.
Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, kalau mau tidur tengah malam berdoa, tengah malam pipis, apakah harus doa lagi? Siap Mbak Anissa, nggak harus. Yang namanya doa ya sunnah, nggak harus. Kalau doa alhamdulillah, kalau nggak ya nggak apa-apa. Ustazah, nah, niat yang dijadikan imam setelah ditepuk tangan kita atau imam. Kalau imam otomatis. Kalau kita pakai niat makmuman ya sebagai makmum ya. Ustazah, sholat hajat itu kapan? Siang dan malam boleh kecuali 3 waktu haram sholat. Pertama habis subuh, habis asar, dan saat matahari tepat di atas kepala sekitar sebelum zuhur lah. Ya, sebelum azan zuhur. Itu 3 jadwal yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Kenapa? Karena habis subuh itu orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Habis asar orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Sebelum jam 12 itu matahari tepat di atas kepala, orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang di atas kepala. Itu namanya tasyabbuh ya. Tasyabbuh itu nggak boleh ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siap Karen, thank you ya. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu ya. Jadi nggak boleh sholat di 3 waktu itu. Tapi selain waktu itu kita boleh melakukan sholat ya. Ustazah, jam 6 udah masuk waktu duha belum? Kalau jam tergantung daerah kita masing-masing teman-teman. Karena jam sholat itu nggak bisa aku yang sampaikan. Ya, karena di daerah kita beda-beda jadwalnya kan. Azan subuhnya beda-beda kan. Minta tolong aku teman-teman pastikan jam sholat di waktu daerah masing-masing ya. Ustazah, kirim doa atau sedekah setelah apa sebelum diniatkan? Sebelum teman-teman memberikan, teman-teman berdoa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke? Gimana kalau suami Islam tapi belum mau sholat? Dia tetap Islam ya. Yang penting ajak dia sholat dengan cara baik-baik tanpa menyakiti hatinya. Khatibun nas biqadri ukulhim. Yang kedua, kalau dia bantah, wajadilhum billati ya ahsan. Maka negosiasi dengan balasan yang paling baik. Jangan berantem. Yang ketiga, wala taqannatum mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suami yang menjadi taat. Apakah zina sholat kita tidur dengan suami yang nggak sholat? Ya enggak lah. Ya kan dia suami sah kita ya. Oke, iya, Allah telah mengirimkan orang baik Ustazah. Ya, sama-sama Mbak semoga Allah manfaatkan ya Mbak semoganya teman-teman bermanfaat ya kehadiran aku di tengah relung hati teman-teman. Ajik, lebay, relung hati pula. Oke, Ustazah, iya Kebumen, mantap, relung hati guys, apalah ke malam dia. Ustazah, sholat fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat aja kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Oh iya, ini malam minggu ya guys. Ketahuan nih yang hadir ini Gabuati dan Gabuters. Oke. Ustazah, apa boleh kita mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup? Why not? Kenapa nggak boleh? Boleh dong. Gak ada problem, boleh dong, boleh aja ya. Nah, it's okay, nggak ada masalah ya. Oke, jadi teman-teman boleh, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang hidup ya, sehatkanlah badan anakku, sembuhkanlah dia, luluskanlah dia macam pesantren dan seterusnya. Ustazah, kalau witir dikerjakan setelah maghrib, nggak bisa. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh Mbak. Ya, dari habis isya sampai azan subuh Mbak. Jadi ceritanya itu Mbak habis sholat isya, Mbak ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya Mbak boleh witir. Nah, tengah malam Mbak boleh tahajud ya. Tapi nggak boleh witir lagi.
Ya, nah karena witir cuman boleh 1 kali aja, ya. Sumbar Bukit hadir, mantap, nak orang Minang, ya. Atau habis isya, Mbak boleh ba'diyah, lalu Mbak tidur tengah malam, Mbak boleh tahajud dan boleh witir. Intinya adalah bahwa sholat itu hanya boleh 1 kali kalau sholat witir ya. Singapura selalu hadir, mantap Singapura, jazakallah ya. Ustazah, iya Jogja mantap. Maluku lah jadi absen daerah Pekalongan. Waduh, siap. Ustazah, saya anak bungsu. Saya juga. Bagaimana meleret kakak yang bertengkar? Nah, innamal mu'min. Jadi Purwakarta, Palembang, Kaltim gimana ceritanya ini guys? Ini udah mulai tanya jawab. Nggak ada absen udah pulang kampung. La ilaha illallah, gimana ceritanya? Diam Ini nggak ada absen, ini lagi tanya jawab. Gimana ceritanya sih kawan-kawan ini? Bontang, Bandung. Alamak. Gimana ceritanya? Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi absen daerah. Ini mana moderatornya nih ya? Moderator tidur ya si kawan ini. Siap. Oke, aku sampai mana tadi teman-teman? Sampai mana lah tadi tuh? Ini karena absen nih guys, batal. Lucu pula. Nah, ini kok jadi setirnya arahnya ke spill daerah nih? Gimana ceritanya? Apa aku salah konsep dari awal ya? Siap. Tadi aku ngapain guys? Lupa aku. Bantu. Apa tadi aku ya guys? Lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Tadi aku bahas apa? Dibantuin. Oh, bertengkar. Jadi begini guys. Innamal mu'min. Jadi absen daerah pula. Agak lain pun si kawan ini. Oke, jadi gini ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya kan? Jadi muslimin itu bersaudara. Gara-gara absen ya. Oke. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah 2 orang yang sedang berkelahi. Jadi begini Mbak. Ada beberapa kebohongan yang dibolehkan. Di antaranya adalah mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Jadi caranya begini, jangan berat sepihak. Dua-duanya harus berat. Adik dan kakak kita di tengah. Ya, abang tuh gini. Udahlah kak, sabar. Abang tuh baik kok. Mungkin dia lagi gak enak hati aja. Terus ke abang, adik begini. Udahlah bang, adik itu memang kayak gitu. Udah abang pahami aja gitu. Jadi dua-duanya harus saling mendamaikan. Paham teman-teman? Paham ya? Oke, zakat buat kurban nggak bisa. Zakat ya zakat, kurban ya kurban. Ustazah, oke, udah zakat buat kurban, udah ya teman-teman ya. Tak terbaca lagi pertanyaan. Asik daerah Jakarta aja ya, Makassar. Gimana ceritanya ini? Oke, Ustazah, ya sama-sama Lombok. Oke, Allah Karim, gimana ceritanya ini? Zah, apa amalan ketika berangkat mau tes kerjaan? Oke, amalannya adalah, ya anggap saya. Jadi amalannya adalah, Rabbish rohli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Nah, ini doa supaya teman-teman bisa mendapatkan yang namanya kemudahan dalam belajar ya. Ustazah, tetangga saya tidak suka dengan keluarga kami. Apa kami berdosa kalau tidak menyapa biar nggak ribut? Sapa kalau ketemu Mbak. Nggak bisa nggak disapa. Karena kita termasuk orang yang berilmu. Kalau ketemu sama dia, Bu, udah. Setelah itu abaikan. Nggak usah dipikirkan. Nggak usah dibesar-besarkan. Aku sapa tadi dia kayak gini, aku sapa. Jangan. Orang nggak suka sama kita itu nggak apa-apa. Ya, karena juga nggak penting juga kan. Semua orang tuh nggak perlu semua orang menyukai kita. Karena nggak semua orang kan juga penting bagi kita kan. Jadi kalau nggak nyapa juga nggak boleh. Kalau ketemu ya sapa. Kalau nggak ketemu nggak sapa nggak apa-apa ya. Oke, jadi nggak boleh. Tetap teman-teman harus menyapa kalau Allah kadarulahkan untuk bertemu. Nikah siri apakah ada masa waktu? Enggak. Nikah siri bukan nikah kontrak teman-teman. Nikah siri sama dengan nikah biasa. Bedanya nggak ada surat, nggak ada masa waktunya ya.
Oke, Ustazah, kalau kita mau bayar nazar tapi lupa niat awalnya, sedekah atau puasa gimana? Lupa nazar, jangan, kalau bisa jangan lupa nazar. Lupa nazar itu dosanya besar. Kalau teman-teman pernah bernazar dan lupa terhadap nazar, ada beberapa exit door atau jalan keluarnya. Yang pertama, teman-teman mesti memerdekakan budak. Oke? Tapi budak kan nggak ada sekarang ya kan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman boleh memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau memberi pakaian yang biasa kita pakai untuk 10 orang fakir miskin. Atau puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Ada berapa? 1. Memerdekakan budak. 2. Memberi makan 10 orang fakir miskin. 3. Memberi pakaian 10 orang fakir miskin. 4. Puasa kafarot 3 hari berturut-turut, putus ulang lagi. Selamat malam minggu gabuan dan gabuters ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau qobliyah zuhur 2 rakaat boleh banget ya. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh banget ya kan. Ustazah, mau renang pakai baju renang syar'i boleh, tapi pastikan teman-teman berenang di jadwal wanita only. Ya, biasanya kolam renang di beberapa daerah, aku nggak tahu di tempat teman-teman. Kalau di tempat aku nih banyak banget kolam renang khusus wanita dan women day ya. Jadi women day. Jadi ada perempuan doang ya. Ustazah, sholat apa saja yang RTM? Apa itu RTM? Cara sholat witir habis isya. Oke, teman-teman share-share tautannya, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, yang lagi lurus itu, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat belajar bersama kita di akun ini ya. Sholat witir itu caranya super gampang aja. Habis isya boleh, tengah malam juga boleh. Kalau mau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi kalau dia 3 rakaat tuh nggak sama kayak sholat maghrib. Ini pura-puranya 3 rakaat ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau sholat maghrib ada tahiyat awal, kalau witir langsung tahiyat akhir. Oke, dan 1, 2, 3 semua baca ayat pendek. Tetangga saya tidak suka kebisingan karena kami usaha bengkel. Bagaimana kami menyikapinya? Oh ya, kalau bengkel itu izin mohon maaf, apalagi las, itu memang minta maaf, itu memang tidak cocok untuk perumahan Mbak. Kalau Mbak tinggal di perumahan, semoga Mbak ada rezeki untuk bisa menyewa tanah untuk bengkelnya ya. Karena coba teman-teman perhatikan bengkel-bengkel yang ada di tempat kita masing-masing, itu rata-rata jauh atau punya tanah yang besar sehingga nggak kedengeran ke kiri dan kanan. Seperti itu Mbak. Aku doakan ada jalan keluar, rezeki Mbak lancar, bisa buat bengkel, sekedar sewa tanah supaya Mbak lebih nyaman. Oke? Karena kalau bengkel memang itu biasanya tidak makanan perumahan. Gak apa-apa ya Mbak, semoga Allah mudahkan. Ustazah, gimana kalau kita punya anak yang punya kelainan? Oh, kelainannya apa dulu Mbak? Apa? Sindrom Down atau kelainan apa nih maksudnya? Oke. Ustazah, karena istri kesal karena suami malas bantu kerjaan rumah, apakah dosa? Kesal itu kalau sampai menyakiti dosa. Apapun alasannya. Walaupun niatnya baik. Saya kesal misalnya teman-teman gak paham-paham nih hasil sujud sawi aja siang malam pertanyaannya. Saya kesal. Saya menyakiti teman-teman. Itu dosa. Kayak gitu kalau aku kesal guys. Mantap kan? Nah kayak gitu misalnya gitu. Tapi kalau cuma sekedar gak suka dalam hati itu gak apa-apa. Apapun niatnya. Misalnya aku dakwah. Aku kesal. Menyakiti hati jemaahku. Itu berdosa. Teman-teman kesal gak dibantuin suami. Itu berdosa. Ya, jadi jangan sampai menyakiti hati orang lain. Oke? Ustazah, apa beda sholat syuruk dengan duha? Beda dong. Syuruk itu matahari muncul belum panas. Duha itu matahari muncul sudah panas. Tapi syuruk itu adalah awal daripada waktu duha. Oke? Ustazah, iya, kalau penghasilan gaji kerja dibayar bulanan apa? Untuk bayar apa nih? Sedekah atau zakat? Ustazah, sebentar. Apa niat sholat fajar? Teman-teman perhatikan, niat sholat itu bebas sama aja semuanya. Semuanya sama teman-teman. Misalnya sholat fajar. Misalnya sholat qobliyah zuhur. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu doang guys, niat itu. Sebutkan nama sholat dan hukumnya. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Oke? Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah sholat syuruk 2 rakaat cukup. Karena dalam dalil 2 rakaat. Oke. Ustazah kalau menikah ternyata niat menikahnya bukan karena Allah. Apakah diulang nikahnya? Tidak perlu diulang nikahnya. Ustazah, iya. Apa benar orang sudah meninggal arwahnya masih ada? Wallahu a'lam bishawab. Ya kita tidak tahu tentang alam arwah ya. Ustazah, qobliyah zuhur itu 4 atau 2 rakaat, 2 jemedar, bisa 2, bisa 4 rakaat. Ustazah, iya. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Nggak bisa. Malas itu ada pada setiap orang. Cuman persoalannya kalau pas malas itu tetap dikerjakan atau tidak. Ingat konsep al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi tabiat iman itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Semua, mau dia siapapun, semua. Nah cuman ada orang-orang yang istiqamah. Yang ketika imannya naik, dia kerjakan. Waktu dia turun, dia paksakan. Nah, apakah aku gak pernah malas? Aku juga kadang-kadang malas juga. Jelas dong. Kadang-kadang aku lelah juga. Walaupun itu dulu ya. Dulu tuh hektik banget karena aku harus kuliah, harus ngantor semuanya ya. Sering aku malas tapi tetap aku kerjain. Ngerjain skripsi, tesis, disertasi. Gimana gak males? Kita udah ngadep dosennya terus dicoret-coret. Ya cuman tetap aku kerjakan. Ya aku paksakan. Karena cepat atau lambat kita harus tamat. Makanya kita harus kerjakan. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Males itu kalau dilawan dia cuman sebentar aja. Perbanyak istighfar. La haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bangkit. Oke, apakah sah wudhu jika tangan pakai hamsaplas? Nggak apa-apa, itu kan doruriyah, kan sakit mbak. Oke, Ustazah, kurban untuk orang tua yang meninggal. Oke, perhatikan ya. Kalau orang tuanya meninggal dan meninggalkan wasiat untuk dikurbankan, menurut Imam Syafi'i wajib berkurban. Karena dia meninggalkan wasiat. Tapi kalau dia orang tua tidak meninggalkan wasiat, maka mazhab Syafi'i terpecah. Dalam satu mazhab itu terpecah menjadi 2. Ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak perlu. Ada yang menyatakan boleh karena kurban bagian dari sedekah. Oke, nah yang lebih amannya gimana? Lebih amannya atas nama kita aja. Lalu nanti ketika kita berkurban atas nama kita, ketika kita berkurban itu kita bisa doakan untuk orang meninggal. Ya Allah, ya saya sedekah. Dengan sedekah ini, apalah teman-teman, dapatlah pahalanya makku, kakakku, kakekku, dan seterusnya yang telah meninggal. Ustazah, aku kalau sudah sholat itu was-was ngerasa sholatnya nggak sah. Nggak boleh. Ada kaidah asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Contoh teman-teman habis ngambil wudhu. Lalu setelah ngambil wudhu ragu. Tadi udah basuh muka enggak ya? Udah basuh muka enggak ya? Abaikan. Atau teman-teman habis sholat. Salam kanan, salam kiri. Tadi sah enggak ya? Sah enggak ya? Sah enggak ya? Abaikan. Kalau teman-teman terus ulang-ulang nanti terbiasa. Apakah boleh air wudhu dilap? Boleh. Ya, tapi tidak haram. Tapi memang kebiasaan dari baginda Nabi, beliau membiarkan air wudhunya kering di wajahnya. Tapi apakah tidak boleh menghapus? Boleh. Tidak sampai membatalkan wudhu. Ustazah, qabliyah zuhur samakah dengan fajar? Ya. Anak sambung tidak menyukai ibu sambung yang baru. Nggak apa-apa. Mungkin butuh penyesuaian aja. Sedangkan anak kandung banyak nggak suka dengan ibu kandungnya. Ya itu bukan karena sambungnya. Itu cuma karena kurang pendekatan aja. Doakan Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hati anakku itu. Semoga nanti dia suka. Ingat ya, hati orang tuh berubah-ubah. Yang membenci bisa jadi suka. Yang suka suatu ketika bisa jadi membenci ya. Ustazah, apa hukumnya puasa sunnah 1 bulan berturut-turut? Gak ada. Ya puasa sunnah itu paling banyak boleh sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Namanya adalah puasa Daud. Siap Mbak Lilian. Ustazah, bersentuhan dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi menyatakan tidak batal. Imam Maliki menyatakan batal kalau muncul syahwat.
Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Ya, terserah mau pilih yang mana ya. Kalau pilih Imam Syafi'i ya batal. Oke. Ustazah, bolehkah umrohkan ibu dengan pinjaman uang di bank? Gak usah dipaksakan umroh. Umroh nggak wajib kalau nggak mampu. Ya, meminjam riba dan berangkat umroh dengan uang riba nggak boleh. Berarti teman-teman niatnya benar, caranya salah. Sama dengan aku sedekah dari hasil nyuri. Aku bangun masjid dari hutang riba. Aku ngasih pergi umroh dari hasil nyuri. Nggak bisa. Jadi kalau bisa sih teman-teman usahakan untuk senantiasa niatnya benar, caranya juga harus benar. Sehingga amalnya tertolak. Oke. Ustazah, iya, oke. Zah, kalau dalam perjalanan khawatir baju kotor, baiknya sholat tetap di awal apa ditunda? Baik, kotor bukan berarti najis. Mbak berkeringat, ya, tapi kan itu kotor. Tapi belum tentu kena najis. Kecuali mbak main di tepi sawah, mbak main yang di banyak kotoran ayam, mbak main banyak di kotoran itik. Nah, itu baru dia batal. Tapi kalau mbak hari-harinya cuma naik turun mobil, walaupun gak mandi mbak dalam perjalanan misalnya 3 hari 3 malam dari Sumatera ke Jakarta, itu gak masalah. Yang pentingnya diperhatikan celana dalamnya aja. Ya, tinggal dibuka celananya, cebok, wudu, jangan pakai celana sementara, simpan di tempat yang tepat. Jangan sampai diambil orang pula. Ustazah, iya, saya nungguin live dari jam 8 iya kah? Iya, kita live dari tadi. Ustazah, oke. Apa iya mbak? Oh, itu telat ya notifnya ya teman-teman ya. Itulah si TokTok ini. Ya, Tok, kasih notifikasi ke kawan-kawan ini TikTok. Baiklah TikTok. Udah aku bilang ya mbak, insya Allah besok pagi ada notif ya mbak. Oke, Ustazah, kapan waktunya berwasilah saat berkurban? Boleh saat pemotongan hewan kurban. Ustazah, kalau kalau kita sholat jamaah di masjid, apa tahiyatul masjid dulu baru kita qobliyah? Iya, kalau kita datang sebelum azan, tahiyatul masjid, jawab azan baru qobliyah. Ustazah, iya Mbak Kartika ya. Apa boleh sholat cuman hari Jumat aja? Apa boleh sholat cuman hari Jumat aja? Apa boleh sholat, betul ini pertanyaannya, cuman hari Jumat aja? Nggak boleh lah. Sholat itu 5 kali sehari semalam guys. Nggak ada cuman Jumat doang guys ya. Nah ini aku baca 2 kali. Jadi sholat itu nggak boleh Jumat aja ya mbak. Mbak harus sholat 5 kali sehari semalam. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak cuman Jumat aja ya mbak. Nggak ada cuti ya kalau sholat ya mbak. Kalau mbak jauh mbak boleh jamak. Ya, kalau mbak sakit sholat berdiri tak sanggup mbak sholat duduk. Kalau nggak sanggup mbak boleh baring. Kalau nggak sanggup mbak boleh gerakan kaki, gerakan jempol setiap takbir. Kalau mbak di kereta boleh sholat di mobil. Kalau mbak di kereta boleh sholat di mobil, nggak nyambung. Kalau mbak di kereta boleh sholat di kereta. Kalau mbak di mobil boleh sholat di mobil. Kalau mbak di kapal boleh sholat di kapal. Dan kemana arah kapal, di situ arah kiblat. Oke, iya Bunda Raja ya. Ustazah, paham ya teman-teman ya. Sholat aja teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau mau kurban apa harus akikah dulu? Nggak ada urusan, nggak ada hubungan ya. Teman-teman boleh kurban walaupun belum akikah, karena kan akikah nggak wajib dan itu tugas orang tua kita ya. Ustazah, iya, apakah kalau suami sakit? Bagus. Kalau suami sakit tidak menafkahi istri, gimana hukumnya? Dia tidak berdosa. Disitulah ujian keluarga diletakkan. Kalau bisa teman-teman ikhlas. Semoga kalau teman-teman ikhlas, setia, tulus, ya teman-teman membantu keuangan keluarga, suaminya sakit, nanti yang penting dia bertanggung jawab. Nanti saat sehat dia akan bertanggung jawab. Teman-teman bisa belajar dari orang tuaku. Bapakku itu sakit 30 tahun, bayangin. Ya, sakit diabetes kayak gitu kan. Nah itu emakku tuh yang membantu keuangan keluarga. Sampai di usia tua baru sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Ya tuh ya kan, sampai ngontrak rumah di samping rumah sakit. Saking sakit terus yang merawat orang tuaku, bapakku yang sakit. Nah jadi gak apa-apa, itu kan ujian.
Oke, Ustazah, iya apa boleh berkurban sapi patungan? Baik, misalnya kita semuanya ini ada kan satu sapi 7 orang. Misalnya aku di antara salah satu 7 orang itu. Cuma aku patungan nih, kan misalnya 2.800.000. Patungan patungan. Nanti yang berkorban tuh aku sendiri. Yang berkorban tuh aku sendiri atas namaku dan nanti aku bisa doakan atas nama orang lain. Ustazah, kurban lebih baik atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal? Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Jadi gini teman-teman, saya ulang lagi. Berkurban atas nama orang meninggal, menurut madhab Syafi'i, bahwa kalau dia meninggalkan wasiat, jadinya wajib. Nanti kalau aku meninggal, kurbankan aku. Jadinya wajib. Tapi kalau seandainya dia tidak meninggalkan wasiat, terpecah dua pendapat ikhtilaf. Yang pertama menyatakan tidak boleh dan tidak perlu. Ada yang mengatakan boleh karena dia bagian dari sedekah. Lebih amannya yang mana Mbak Bulbul? Yang lebih amannya adalah berkorbanlah atas nama kita dan doakan orang yang meninggal dunia. Itu jauh lebih aman dan itu aku sampaikan dari tahun ke tahun. Kalau teman-teman tanya boleh nggak berkorban atas nama orang meninggal? Boleh. Karena ada yang membolehkannya. Itu juga ulama, ya kan? Tapi kalau teman-teman nanya, mana lebih baik nih? Atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Lebih bagus atas nama kita, ya. Kan kita juga bisa doakan orang yang meninggal. Ustazah, iya. Apakah setelah baca surat Al-Muluk kita langsung tidur? Boleh iya, boleh. Sebentar dulu. Pertanyaan. Apakah setelah baca Al-Muluk kita boleh main HP dulu baru tidur? Boleh main HP dulu, nggak ada masalah ya. Teman-teman baca Al-Muluk dari maghrib menjelang Isya. Isya lihat muka aku di live, nggak ada masalah live baru tidur setelah itu, nggak ada problem ya. Ustazah, iya, aku cepet banget nggak kan? Oke, nggak kan? Bolehkah kita berkurban tapi gadai emas? Kalau pegadaian kita harus cari tahu dulu ada instrumen ribanya ya. Kalau seandainya kita menggadaikan lalu ada ribanya. Contoh ribanya adalah kita kena denda kalau nggak bayar. Di dalamnya ada bunganya. Saran aku jangan gadai emas. Jual emas. Untuk berkurban. Jangan gadai. Jual. Allah ganti dengan yang baru. Ya. Kalau udah punya emas asli ya. Kalau emas Jawa nggak usah dikurbankan. Ya, harus dirawat baik-baik biar nggak lari. Tapi kalau emasnya emas batangan, emas perhiasan, berarti Mbak lebih dari cukup. Mbak tinggal jual aja Mbak. Sekarang emas mahal kok. Ya, jual lalu Mbak kemudian pakai berkurban, Allah ganti insyaallah. Jangan dekati rumahku kata Allah. Jangan dekati rumahku kata Allah. Kalau engkau itu mampu berkurban tapi tidak berkurban. Oke? Nah, Ibrahim alaihissalam disuruh nyembelih anaknya. Kita cuma disuruh menyumbangkan atau mengambil sebagian rezeki. Insya Allah Allah akan mudahkan kita. Ustazah, doa sedekah. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Kalau temenin orang tua ke dokter, terus tidak ada tempat untuk sholat. Mau cari masjid tidak memungkinkan, gimana? Sholat itu bisa di belakang pintu. Selagi tidak najis. Ya boleh sholat di teras. Selagi tidak najis. Boleh sholat di pojokan rumah makan. Yang penting tidak kena najis. Ya, orang banyak sholat di parkiran di wilayah-wilayah Timur Tengah. Nggak ada masalah. Ustazah, oke. Ustazah, suami ingin mengumrohkan orang tua karena orang tuanya sudah tua. Ada baiknya suaminya yang duluan. Nanti toh kalau orang tuanya sudah meninggal, insya Allah dia bisa berkurban, membadalkan umroh orang tuanya. Pay letter apakah riba? Kalau kena denda telat bayar, riba. Kalau ada bunganya, riba. Ya teman-teman ya. Semoga bisa menahan dulu atau bisa menabung dulu sebelum membeli sesuatu di online. Oke, Ustazah, bagaimana kalau istri membantu suami cari uang dengan berjualan? Mantap, itu Sayyidatanya Fatimah. Teman-teman gak usah pusing. Ada yang keuangannya lebih mapan daripada suaminya. Bisa masuk surga. Aisyah kayak gitu. Ya Aisyah, Khadijah lebih mapan daripada suaminya. Bisa masuk surga. Sayyidatina Khadijah. Ada yang di sini cuman mantap makan tabungan suami. Gak apa-apa. Daripada asal jangan suami orang. Bisa Sayyidatina Aisyah seperti itu. Ada yang seumur hidup membantu keuangan keluarga. Bisa masuk surga. Siapa? Fatimah seperti itu.
Jadi teman-teman, gaya Fatimah yang selalu membantu keuangan Ali bin Abi Thalib. Itu anak dari baginda Nabi yang didapatkan dari Khadijah. Berarti ala-ala Fatimah. Ada yang lebih mapan dibanding suaminya. Berarti ala-ala Sayyidatuna Khadijah. Ada yang misalnya lebih mapan dibanding, ada yang misalnya suka makan uang suami aja. Oh, makan uang suami dari suami aja. Aisyah juga begitu. Jadi nggak ada masalah. Saya sering dengar ada di antara kawan-kawan yang suka ngebully. Alah, kamu bisanya makan uang suami. Bilang aja, Aisyah nih besti, gitu. Halo, kamu mau-maunya bantu keuangan suami. Capek loh kamu kerja, kamu kerja. Fatimah guys, itu semua kondisi kita bisa kok masuk surga ya. Kamu itu kok mapan mau punya suami kayak gitu. Ya, Nokia 3315 sementara kamu iPhone. Khadijah bestoy, semua bisa masuk surga ya. Aman aja. Nggak usah banyak pikir teman-teman, selagi mampu bantu aja. Oke. Ustazah, iya saya mimpi selama 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Soal mimpi diprediksi pun belum tentu juga itu benar ya. Ustazah, saya GNDUD. Oke. Aku nggak bisa ngomong ini, nanti pelanggaran nih. Di TikTok nih. Saya GENDUD. Gitu kan. Tidak bisa melipat kaki saya duduk tasyahud akhir. Oke. Kalau Mbak dalam kondisi kayak gitu, GENDUD tadi, Mbak boleh sholat dalam keadaan selonjoran. Aman Mbak. Shollu qa'iman. Sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian. Kalau nggak bisa telentang. Silahkan, gak ada masalah sama sekali ya. Yang gak boleh itu jungkil balik sholatnya. Boleh mbak boleh sholat selonjor, kaki mbak dikebawahkan aja. Nah, takbir, Allahu Akbar ya. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lebih rendah ya daripada rukunya, kayak gitu. Aman mbak, aman saja. It's okay. Oke. Ustazah, tahajud 10 menit sebelum azan subuh. Kalau gak terkejar-kejar boleh. Tapi kayaknya kalau 10 menit teman-teman masih bisa. Karena kayaknya suratnya kul aja nih semuanya. Masih bisa. Ustazah, bolehkah kita makan daging yang kita kurbankan? Silahkan. Yang tidak dianjurkan itu adalah kalau dia nazar. Ustazah, bagaimana tata cara sholat sunnah 2 rakaat saat kita sakit? Sakitnya gimana maksudnya? Boleh sholat duduk, baring, nggak ada masalah. Sakitnya sakit apa ini? Oke. Ustazah, oke gitu ya. Hukum wudhu pakai gigi palsu berarti menutupi gigi asli? Enggak lah, gigi tidak termasuk bagian wudhu mbak yang harus dibasuh. Yang wajib dibasuh tuh hanya muka, tangan, kepala, kaki mbak. Muka, tangan, kepala, kaki mbak. Muka, tangan, kepala, kaki mbak. Ya, nah jadi kalau pakai gigi palsu nggak usah tanggal-tanggalkan. Kalau teman-teman gigi palsu alasannya kesehatan, jangan ditanggalkan pula. Tiap hari nanggalkan gigi palsu. Enggak. Yang bahaya itu pakai make up waterproof. Kalau teman-teman misalnya pakai make up ini maskara yang anti badai, anti haters. Terus teman-teman pakai lipstick yang anti gangguan haters. Pokoknya dipakai lah nih tebal sampai 2 km. Itu harus dihapus. Nanti bagian wudhunya nggak kena. Oke? Ustazah, iya. Apakah sah bayar hutang puasa di bulan Syawal? Sah dong. Udah boleh ganti puasa di hari kedua Syawal kemarin. It's okay, nggak ada masalah ya. Oke, aman teman-teman ya. Ustazah, iya. Sholat kalau duduk apa masih tetap pakai sejadah? Boleh ya, boleh tidak. Aman aja ya. Ustazah, boleh nggak kita sudah sholat isya langsung witir? It's okay. Habis isya, ba'diyah isya dulu. Lalu kemudian teman-teman witir, tengah malam mau tahajud is okay, tapi jangan witir lagi. Witir macam boleh cuman 1 kali aja. 1 kali aja. Kecepatan aku, berarti tak paham dari tadi kah? Aku kecepatan yang ngomongnya ya. Kecepatan Ustazah, iya kah? Waduh, maaf ya teman-teman ya. Aku kira sudah pas. Alamak jang. Pas ya. Oke, astagfirullah, maaf ya, nggak apa-apa, nggak paham sekarang, paham besok, nggak paham besok, besoknya lagi kan kita tiap hari. Oke, Ustazah, iya,
Oke, untuk jamak qasar dalam sholat, Mbak ada baiknya lihat video TikTok aku di pojok kiri atas. Ya, itu ada tentang jamak qasar dalam sholat yang macam udah dilihat oleh 7 juta orang, Mbak boleh lihat ya. Ustazah, iya. Oh pas ya, mungkin tulisannya kecepatan kata mbaknya ya. Ustazah, kalau tempo 1 bulan riba kak? Enggak, tergantung. Ada bunganya enggak? Kena denda enggak? Tergantung mbak ya. Ustazah, saya baru pemula belajar TikTok, oke. Sudah sering nonton Ustazah dokter yang cantik. Oh, siap Mbak Neti. Kukira pertanyaan ya. Rupanya pujian pula ya. Siap ya, jazakumullah ya. Ustazah, gimana kalau ba'da Isya tidak dilakukan tapi nanti bangun tidur tahajud dan witir? Boleh. Cuman kenapa aku arahkan ba'diyah Isya? Jadi habis Isya itu kan ba'diyah Isya tuh aku cakap. Karena ba'diyah Isya itu hukumnya sunnah muakkad. Ba'diyah Isya itu bagus. Misalnya kemarin aku ingetin, teman-teman banyak aku lihat lah di masjid-masjid ya kan. Aku pindah-pindah masjid kan. Habis Isya itu dia nggak ba'diyah Isya. Duduk-duduk, pelangak-pelongok di masjid. Nanti orang terawih dia ikut terawih. Itu kurang tepat teman-teman. Karena tarawih itu sunnah biasa. Ba'diyah itu sunnah muakkad. Lebih gede pahala ba'diyah dibanding tarawih. Nah ya kan, jadi nggak bisa tarawih itu menggantikan atau mendandingi pahala ba'diyah yang hukumnya sunnah muakkad. Nah makanya sunnah muakkad tuh nggak wajib sih, boleh aja nggak sholat isya tengah malam tahajud witir nggak ba'diyah, cuma sayang kan gitu. Siap ya. Ustazah, talak gimana kita solusinya? Kita ingin kumpul kembali. Udah berapa lama Pak istrinya ditalak Pak? Kalau istri Bapak baru ditalak kurang dari 3 bulan atau 3 kali haid, kejar habis live nih Pak. Misalnya nih Pak, Bapak udah talak dia seminggu yang lalu nih Pak. Rupanya Bapak ingin kembali. Bapak datang Pak ke rumah orang tuanya Pak. Atau bilang sama dia, kan baru seminggu nih Pak. Pokoknya kalau dalam 3 bulan Bapak boleh rujuk dengan suami Bapak. Tetapi kalau seandainya Bapak pengen rujuknya udah 1 tahun, Bapak pengen rujuk, Bapak mesti nikah ulang dengan istri Bapak ya. Saran saya habis live ini tutup, tinggalkan saya, Bapak pergi ke istrinya ya. Ustazah, pakai bedak question sah nggak? Tergantung Mbak. Tergantung waterproof nggak. Kalau waterproof tidak sah wudhunya. Harus Mbak hapus dulu ya, baru kemudian Mbak wudhu ya. Ustazah nanti boleh dipakai lagi setelah Mbak sholat gitu ya, tapi nggak boleh berlebihan ya. Ustazah, iya. Oke, udah ya. Question udah ya. Ustazah, iya datang aja Pak. Pokoknya rujuk itu dalam 3 bulan rujuk kayak gitu aja boleh, nggak masalah. Nanti setelah 3 bulan atau 3 kali suci itu agak repot. Itu harus nikah ulang ya. Oke, Ustazah boleh tidak baca surat surah selesai sholat dari HP? Nggak apa-apa. Ustazah, bolehkah witir 1 rakaat saja? Silahkan. Ustazah, iya kalau seandainya qobliyah, ba'diyah, oh boleh Mbak. Boleh Mbak. Jadi gini, qobliyah dan ba'diyah itu boleh di rumah. Nggak ada problem, it's okay. Misalnya nih teman-teman sholat azan zuhur jam 12 lewat 30 menit. Ini pura-puranya nih, ya jam 12 lewat 30 menit itu adalah misalnya sholat zuhur. Lalu Mbak baru tertidur bangun jam 1 siang. Kan masih ada tuh waktu sholatnya tuh. Iya kan? Kan masih ada tuh waktu sholatnya tuh ya di jam 1 siang. Boleh aja qobliyah zuhur, zuhur dan ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholatnya. Oke. Banyak yang kurang paham itu Bun. Apa yang mana tuh? Sholat ba'diyah isya lebih utama dari sholat sunnah. Ya. Karena dia itu ada gini Mbak. Ada fardu, ada sunnah muakkad, baru sunnah. Ada fardu wajib, ada sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib, baru sunnah. Oke. Nah, jadi benar sekali. Jangan tinggalkan yang sunnah muakkad. Kayak witir itu sunnah muakkad. Oke. Ustazah, iya, apakah boleh bayar hutang puasa? Boleh. Membayar hutang puasa boleh di kapanpun kecuali waktu haram berpuasa. Ya, kapan jadwal haram berpuasa? Misalnya Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu lebaran kedua, ketiga, keempat saat Idul Adha. Ya, itu puasa hari syak sehari sebelum Ramadan. Nah, itu adalah haram.
nggak boleh. Nggak boleh ganti puasa, tapi selain hari itu teman-teman boleh mengganti puasanya. Is okay ya, boleh mengganti puasanya selain hari itu. Ustazah, iya, ba'diyah Isya. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah Isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu doang niatnya. Sholat sunnah tidak baca iftitah tidak masalah. Enggak, cuma sayang aja sih karena iftitah itu adalah sunnah ya. Sayang sih Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat sunat, tidak pernah meninggalkan iftitah. Ustazah, terima kasih penjelasannya karena kaki saya sakit di bawah selonjor. Iya betul sekali. Tadi seperti yang saya bilang, kalau nggak bisa ditekuk, nah ini hampir setiap hari ada yang nanya nih, nggak bisa ditekuk, sholat boleh selonjor. Kayak gini aja kakinya. Nanti badannya aja Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sujud lebih rendah, Allahu Akbar. Jangan sambil lihat live, ya sholat bener-bener, ya duduk antara dua